Jadi gini ceritanya, lo tahu kan segitiga Bermuda? Bagi yang belum tahu, segitiga Bermuda itu adalah sebuah lokasi di sekitaran Amerika dan Meksiko yang bisa ngebuat segala macam kapal dan pesawat itu hilang secara misterius. Sampai sekarang pun itu misteri kenapa banyak pesawat atau kapal itu bisa menghilang secara misterius di segitiga Bermuda itu masih belum ada yang tahu. Nah, kali ini gue akan sedikit menjelaskan asal-usul segitiga Bermuda, terus juga beberapa kasus yang terkenal, dan juga terakhir itu ada semacam teori, dugaan kenapa segitiga Bermuda itu bisa sangat gaib. Nama gue Ewing dan ini adalah serba-serbi misteri dari segitiga Bermuda. Oke, gue mulai dulu ya dengan asal-usul dari segitiga Bermuda. Gue mencari-cari nih dari mana awalnya sebutan segitiga Bermuda itu muncul, dan hasilnya sumpah dari sejarahnya itu udah panjang banget. Cuman gue ambil bagian sejarah-sejarah yang sekiranya itu menarik, yang juga berhubungan yang paling menarik dan paling aneh dan paling wah banget dari segitiga Bermuda. Pertama, ada dari orang yang namanya bukan Plato tapi Christopher Columbus. Nah, pada tahun 1942 dia berlayar ke area yang namanya Laut Atlantik, yang sekarang adalah area segitiga Bermuda. Nah, dirinya dan beberapa awak kapal itu melihat hal-hal aneh nih. Awalnya ada semacam bintang di langit kelihatan gitu, kayak berputar. Lama-lama Columbus malah ngelihat semacam cahaya yang mirip dengan bentuk lilin bergerak, naik, dan turun di kejauhan. Pas mau dilihat sama awak kapal pakai teropong gitu, cahayanya malah hilang terus muncul lagi, hilang terus muncul lagi. Di catatannya Columbus ya, dia semacam nulis nih kalau alat navigasi mereka kayak kompas itu tidak berfungsi pas berada di area segitiga Bermuda. Pada saat itu ya mungkin cuman dianggap kejadian alam aja. Jadinya Columbus ya udah kayak gas-gas terus lah menjelajah dunia. Lalu yang kedua ada artikel yang ditulis oleh Edward Van Wickle Jones. Nah, pada 17 September 1950 dia menulis sebuah artikel yang isinya sedikit banyak tentang pemberitaan hilangnya kapal dan pesawat-pesawat. Salah satu kapal yang hilang itu bernama kapal The Sandra. Tertulis kalau kapal The Sandra ini berlayar dengan 12 awak kapal di dalamnya. Tujuan dari kapal The Sandra ini adalah mengantarkan barang dari Miami ke Savannah. Tapi entah kenapa pas kapal ini lewat ke area segitiga Bermuda, tahu-tahu kapal ini hilang kontak. Pihak pelabuhan Savannah itu menunggu kedatangan kapal The Sandra. Karena mereka menunggu lama nih tapi nggak muncul-muncul, para petugas pelabuhan melakukan pencarian. Sayangnya pada 16 Juni 1950 pencarian dihentikan. Walaupun pencarian sudah dilakukan di laut dan di darat, tapi tetap gak ada tanda-tanda atau serpihan dari kapal barang The Sandra. Nah, kejadian kapal hilang ini itu tidak cuma sekali loh. Artikel ini tuh ngebahas juga tentang hilangnya banyak pesawat Inggris secara misterius. Di antaranya ada pesawat Ariel, Star Tiger ya, dan 5 pesawat torpedo Inggris. Sampai-sampai nih area tempat hilangnya banyak kapal dan pesawat secara misterius itu disebut sebagai The Devil's Triangle atau segitiga iblis. Nah, udah kebentuk nih konsep penamaan segitiganya. Lalu cerita ketiga itu datang dari seseorang yang bernama Vincent Gaddis. Vincent Gaddis pada Februari tahun 1964 nulis satu artikel yang berjudul Deadly Bermuda Triangle yang terbit di majalah Probe Argosy. Dia kembali mengabarkan hilangnya pesawat dan kapal, tetapi menyebut area tadi dengan sebutan segitiga Bermuda. Setahun setelahnya, Gaddis menulis lebih lanjut lagi ya tentang topik yang menjadi suatu buku yang bernama Invincible Horizon. Sejak tulisan Gaddis tadi ya, banyak penulis mulai menuangkan gagasannya dengan menyebut area mematikan dan misterius tersebut dengan sebutan segitiga Bermuda. Ringkasnya nih ya, awalnya banyak pemberitaan tentang pesawat sama kapal yang hilang di area laut itu dibuat garis gitu, dan ternyata garisnya itu di peta itu ngebentuk semacam segitiga. Baru deh makin kesini makin disebut sebagai segitiga Bermuda atau Bermuda Triangle. Terus di mana sih area segitiga Bermuda?
Nah, area segitiga Bermuda itu kalau digarisin ya, areanya itu sekitaran terbentang dari Puerto Rico sebagai bagian selatan, terus juga sama dari Miami sebagian barat. Ya bisa dibilang kalau dilihatlah gambarnya kayak gini. Nah, ini area ini itu ada di Samudra Atlantik. Bentukannya kurang lebih ya seperti inilah. Entah ada berapa nih total tragedi hilangnya pesawat dan kapal laut di segitiga Bermuda. Tragedi yang terlapor itu biasanya adalah pesawat atau kapal besar yang membawa identitas negara. Nah, nggak ada yang bisa mastiin nih jumlah pesawat atau kapal yang beneran hilang di sana, apalagi pesawat atau kapal-kapal yang kecil. Tapi, gue akan bahas kiranya insiden hilangnya pesawat dan kapal yang paling terkenal dan misterius di area segitiga Bermuda. Yang pertama ada kisah kapal The Ellen Austin. Cerita ini paling melegenda ya terkait insiden misterius yang ada di segitiga Bermuda. Pada tahun 1881, kapal laut Ellen Austin itu lagi berlayar dari London ke New York. Suatu waktu dia nemu ada kapal yang kayaknya terlantar gitu, terapung di area segitiga Bermuda. Kita sebut aja kapal yang terlantar ini yang terapung gak jelas sebagai kapal misterius. Kapten Barker memimpin kapal Ellen Austin ini meminta awaknya untuk mastiin kalau kapal yang misterius itu beneran kapal. Takutnya itu malah jebakan dan mereka dibajak atau dirampok. Nah, setelah 2 hari diamatin, Kapten Barker sama awaknya itu mulai mendatangi kapal misterius tersebut. Cuman semua peralatan di kapal misterius itu kayak nggak ada yang ngalamin kerusakan. Tapi kenapa dia cuman ngapung doang? Awak-awak kapalnya juga nggak ada. Bener-bener cuman kayak kapal ditinggal ngambang di atas air. Ya begitu aja. Akhirnya ya kapal misterius ini dibawalah jalan bareng gitu. Sampai tahu-tahu tiba-tiba ada badai dahsyat yang ngebikin kapal misterius tadi itu kepisah dan menjauh dari Ellen Austin. Menurut cerita awak kapal yang pegang teropong, kapal itu pergi semakin menjauh. Kayak ada yang mengendalikan kapalnya. Terus setelah berjam-jam kejar-kejaran, akhirnya Ellen Austin ini bisa nih mendekati kapal misterius tadi. Karena penasaran, pas dicek lagi ternyata nggak ada seorang pun di dalam kapal misterius. Dicoba lagi lah sama si Kapten Barker untuk nempatin awak kapalnya itu di sana buat kapal ini itu dibawa ke darat barengan gitu, kayak samping-sampingan lah. Cuman kejadian yang sama itu terulang lagi men ya. Kapal itu kayak nggak bisa dibawa, kayak ada yang mengendalikan. Malah kapalnya itu pergi menjauh diiringi sama ombak besar. Sampai akhirnya ya kapal itu cuman bisa dilihat lewat teropong dan makin lama makin hilang dari penglihatan. Banyak sumber yang gue baca merujuk kalau kapal ini adalah semacam unidentified ship. Sampai sekarang pun ini masih menjadi misteri apakah unidentified ship ini adalah kapal laut yang sengaja ditinggalkan atau emang kapal yang mengalami perampokan gitu, atau mungkin itu hanya sekedar jebakan ya. Terus juga nggak ada yang tahu nih kenapa itu kapal bisa seakan-akan bergerak sendiri padahal kapalnya itu sudah kayak digiring sama kapal lain. Masih menjadi misteri sampai sekarang. Yang kedua ada pesawat tempur Flight 19. Flight 19 adalah sebuah pelatihan penerbangan 5 pesawat pengebom yang hilang pada 5 Desember 1945. Rencananya pesawat ini dipakai untuk latihan terbang untuk perang. Nah, kebetulan jalur penerbangan pesawatnya itu melintasi Samudra Atlantik yang juga area segitiga Bermuda. Namun, baru 90 menit lepas landas, seorang pilot melaporkan bahwa timnya tersesat dan kompas pesawat tidak berfungsi. Panggilan terakhir terjadi pas mereka berada di Central Florida. 5 pesawat ini diklaim jatuh ke laut dan 13 penumpangnya itu meninggal dunia. Tim SAR langsung dikerahkan untuk mencari tubuh korban atau puing-puing pesawat. Cuman mereka nggak bisa nemuin apapun. Ya, diduga karena kesalahan navigasi, kesalahan kompas atau kesalahan peta atau teknologi. Pesawat itu kehabisan bahan bakar dan ujung-ujungnya menghilang begitu aja. Singkat cerita ya, pesawat tempur yang lengkap dibawa sama pilot handal dengan berbagai macam kecanggihan teknologi pada zaman 1945 itu mendadak hilang begitu aja melewati daerah segitiga Bermuda. Yang terakhir ada
USS Cyclops. Ini namanya kayak hero Mobile Legends ya. Nah, USS Cyclops ini adalah kapal bahan bakar terbesar angkatan laut Amerika Serikat. Nah, ini ada sedikit doks bapak-bapak nih ya. Pak Dimas. Pak Dimas, ngomongin Amerika Serikat ya. Kota apa yang paling sopan di Amerika Serikat? Washington. Ya. Salah. Apa? Michigan. Kenapa? Michigan. Anyway, bagi kalian yang sekiranya punya cerita, foto, video, penampakan, langsung aja kirimkan ke malamjumat@ewinghdtv.com. Ingat ya, foto dan video harus tersedia. Kalau lo punya foto video penampakan nih, langsung aja kirimkan ke malamjumat@ewinghdtv.com. Nanti akan gue bacain di sesi live streaming yang sekiranya sebulan sekali itu. Ada namanya acaranya Email Berhantu. Nah, bagi kalian yang sekiranya punya pengalaman misterius, pengalaman mengerikan yang berupa cerita aja tapi nggak ada foto dan videonya, langsung aja kirimkan juga ke ceritaseram@ewinghdtv.com. Nanti itu akan gue bacain dalam program acara baru di Ewing HD yang berjudul Buat Gue Takut. Nah, pokoknya segala macam hal yang menyeramkan kirimkan nih. Alamat emailnya sudah ada di layar lo ini. Kalau foto dan video itu di malamjumat@ewinghdtv.com. Kalau cerita itu ada di ceritaseram@ewinghdtv.com. Paham ya? Oke, lanjut lagi nih. Pada bulan Maret 1918 ya, kapal besar ini itu berlayar dari Brazil ke Baltimore, lalu ke Bahia, ya semacam daerah gitu, melewati wilayah segitiga Bermuda. Nah, kapal ini itu ngebawa sekitar 10.000 ton baja dan 309 awak kapal. Bisa dibilang ini adalah kapal yang sangat besar karena kapal ini tuh bisa membawa 10.000 ton baja. Saat awal pelayaran nggak ditemuin masalah mesin atau lainnya. Pokoknya benar-benar aman, terkendali dan juga layak untuk dipakai. Cuacanya juga cerah sampai-sampai Kapten USS Cyclops ini menulis pesan everything is alright. Cuman setelah perjalanan 9 hari nggak ada lagi kabar dari kapal USS Cyclops. Benar-benar lost contact. Setelah diteliti lagi, ternyata kabar terakhir dari USS Cyclops itu pas mereka lagi berlayar di segitiga Bermuda. Bisa dibilang ya, ketika kapal ini tuh berlayar di segitiga Bermuda, tahu-tahu hilang gitu aja, lost contact, di ghosting. Nah, karena ini salah satu kapal laut besar, terus kehilangannya juga ngebuat kerugian banyak, akhirnya itu muncul banyak asumsi. Ada yang bilang kalau kaptennya si kapal itu tidak cocok mengemudikan kapal karena suka mabuk. Ada juga yang menduga kalau di kapal itu ada semacam pengkhianatan atau pemberontakan dari awak kapal. Nah, Angkatan Laut AS itu mengatakan dalam pernyataan resmi nih ya, hilangnya kapal ini itu telah menjadi salah satu misteri yang paling membingungkan dalam sejarah Angkatan Laut. Sampai sekarang, keturunan dari korban jiwa penumpang USS Cyclops itu berharap ada titik terang terkait insiden ini. Karena benar-benar sampai detik ini itu nggak ada yang tahu. Jadi benar-benar misterius banget ini kapal segede ini itu bisa menghilang. Nah, kurang lebihnya pada titik ini kita udah paham nih asal muasal nama segitiga Bermuda. Terus juga ada beberapa kejadian misterius yang terjadi di sana. And by the way, kejadian misteriusnya tuh banyak banget. Ini gue ambil sekiranya cuma 3 yang benar-benar menarik untuk dibahas. Sekarang ya, kita bahas nih, apa sih yang menyebabkan kejadian misterius di segitiga Bermuda? Teori pertama, segitiga Bermuda itu tempatnya kerajaan alien atau iblis. Nah, ini udah sering banget ini mah. Ini udah salah satu teori yang menurut gue paling klise. Banyak yang bilang bahwa kalau segitiga Bermuda itu adalah tempatnya jin, tempatnya setan, kerajaan setan itu bersemayam di sana, berkumpul di sana. Maka dari itu segala macam pesawat atau kapal yang lewat dari sana itu entah kenapa hilang, ditelan ombak, pokoknya hilang secara misterius. Terus juga ini juga mirip ya teorinya dengan kalau segitiga Bermuda itu semacam tempatnya alien berkumpul.
Jadi kalau ada pesawat atau kapal yang melewat sana, itu ya ditembak alien atau enggak diculik sama alien, sehingga bekasnya itu sama sekali nggak ada. Nah itu bisa dibilang adalah alasan yang oke bisa lah. Cuman ya agak sedikit klise aja gitu, kayak ada misterius sedikit, wah itu jin, misterius sedikit, wah itu setan, misterius sedikit, wah itu alien. Ya bener, tapi agak kurang gitu. Maka dari itu kita langsung lompat ke teori kedua. Segitiga Bermuda memiliki medan magnet yang kuat. Ada banyak yang berpendapat atau berargumen kalau di segitiga Bermuda itu punya medan magnet yang tinggi. Hal ini menyebabkan kapal atau pesawat akhirnya tenggelam dan karam atau hilang begitu aja. Terlebihnya banyak laporan juga yang menyebutkan kalau kompas ya atau alat navigasi di segitiga Bermuda itu nggak bisa berfungsi dengan baik. Well, ini gue sih sebenarnya masih mencari-cari sumber relevan mengenai sumber magnet yang ada di segitiga Bermuda. Cuman ini yang menurut gue ini yang paling masuk akal. Bisa jadi kayak di dalam segitiga Bermuda itu ada semacam kayak daya magnet bumi yang ngebuat pesawat atau kapal itu tahu tarik dan ujung-ujungnya adalah langsung masuk ke dalam laut yang ada di dalam segitiga Bermuda. Masuk akal. Lalu yang ketiga ada sungai di dalam segitiga Bermuda. Buat lo yang kebingungan kenapa bisa ada sungai di dalam laut, tenang aja, lo gak sendirian. Gue tadinya juga bingung kok bisa ada sungai di dalam laut. Tapi setelah gue baca-baca sedikit ya, ternyata sungai di dalam laut itu bukanlah hal yang aneh. Ada banyak sebenarnya sungai di dalam laut yang ada di dunia ini. Bahkan dijadikan tempat pariwisata. Salah satu contohnya adalah lokasi yang bernama Cenote Angelita. Nah, layaknya sungai yang memiliki arus air, sungai yang ada di dalam laut itu juga memiliki arus air. Kebetulan di segitiga Bermuda diduga di dalamnya itu memiliki sungai. Karena ada sungai ini nih, karena ada aliran ini nih, otomatis benda yang terapung atau tenggelam di segitiga Bermuda itu terbawa sama aliran air. Makanya sebuah pesawat kecil yang mendarat di air atau kapal yang istilahnya berlayar di segitiga Bermuda itu ngalamin masalah mesin dan terbawa arus dari posisinya. Otomatis karena arus air ini menjadi menghilang kapal dan pesawatnya. Lalu teori keempat, ada yang namanya gelombang laut raksasa di segitiga Bermuda. Nah, kalau tadi kan ada sungai di bawah laut. Kalau di atas laut, katanya di segitiga Bermuda dipercaya ada semacam gelombang ombak yang sangat besar. Menurut dokumenter The Bermuda Triangle Enigma di Channel 5 Inggris ya, para ilmuwan itu sekarang percaya bahwa kondisi di daerah segitiga Bermuda itu gelombangnya besar, ombaknya besar. Simon Boxall mengatakan gelombang laut di segitiga Bermuda itu bisa mencapai 30 meter. Tinggi gelombang tersebut setara dengan gelombang raksasa yang pernah tercatat di gelombang tsunami pada tahun 1958. Jadi ya bisa jadi nih ya, bisa jadi pesawat-pesawat atau kapal-kapal yang lewat ke daerah segitiga Bermuda itu terhempas sama gelombang ombak yang gede banget sampai tingginya tuh bisa sampai 30 meter. Bayangin kalau ombak 30 meter tuh tingginya segimana. Kalau pesawat yang lagi terbang rendah itu ya pasti juga kena lah dengan ombak itu. Nah, dari berbagai macam sekian penjelasan atau teori yang beredar tentang segitiga Bermuda, mana nih yang lebih lo percaya? Apakah segitiga Bermuda itu tempatnya kerajaan setan dan alien? Atau ada semacam fenomena ilmiah yang aneh yang terjadi di segitiga Bermuda yang sampai sekarang juga masih menjadi misteri? Secara kan bumi itu emang banyak keajaiban alamnya. Entah itu gempa bumi, tsunami, atau teriakan dari lubang bumi, bumi datar, bumi kopong. Banyaklah misteri-misteri tentang bumi. Tulis pendapat lo di kolom komentar. Oke, tadi itu adalah berbagai macam asal-usul dan juga kasus, lalu juga teori mengenai segitiga Bermuda. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena minggu ini akan ada banyak banget, bulan Juli ini akan ada banyak banget video dari Ewing HD. Nanti nih, besok itu akan ada email berhantu. Kemarin ya email berhantu. Nah terus juga nanti minggu depan ada malam Jumat, ada serba-serbi misteri, ada 2 bahkan serba-serbi misteri. Terus juga ada acara baru yang judulnya adalah Buat Gue Takut. Waduh, pokoknya banyaklah acara di Ewing HD. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya.
Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di Serba Serbi Misteri selanjutnya. Good night.